waktunya. Ketika waktunya itu jam 6 sore, maka dia akan menghidupkan saklar ini, ceklik gitu kan, jadi lampunya menyala. Dan ketika jam 7 pagi, ya dia akan mematikan saklar sehingga lampunya mati. Namanya manusia, kadang-kadang jam 6 lewat baru dihidupkan. Ya, namanya manusia, kadang-kadang jam 7 lebih atau jam 7 kurang sudah dimatikan. Akurasinya sudah mulai berkurang, gitu kan. Nah, apalagi kalau itu dikerjakan setiap hari, maka ya pada saat itu ya kita tahu ya, kita paham sekarang bahwa saatnya kita membuat sistem otomasi. Prosesnya apa? Manual by human. Oke. Ya, kemudian output-nya apa? Lamp is lighting on. Lampunya hidup, itu output-nya. Maka ya, dari analisis sistem ini ya, input-nya adalah waktu, prosesnya adalah manusia itu menggerakkan apa namanya? Tadi itu menggerakkan itu ya saklar, output-nya adalah lampu menyala. Coba kalau kita otomatiskan bagaimana? Nah, mulai kita bisa mendesain sistem otomasinya. Ya, kita tahu bahwa inputnya adalah waktu. Oh, kalau begitu maka kita perlu ya suatu rangkaian elektronika yang bisa mengenerate atau membangkitkan data waktu. Nah, di sini dinamakan dengan real time clock. Ya, di sekalian apa ini real time clock? Ini saya kira kita bisa bisa didiskusikan ya. Ini kalau kita beli jadi, tinggal beli jadi saja. Jadi sekarang ini otomasi itu sangat mudah. Kalau zaman saya dulu belajar otomasi ya, sekitar tahun 2001 ya, itu modul-modul seperti ini nggak ada, harus dibuat sendiri semua gitu. Nah, kalau sekarang beli jadi ya banyak sekali ya, apalagi online banyak sekali yang seperti ini. Nah, ini sifatnya kita lihat di sini ya, ini ada baterainya kan, baterai CMOS ya, baterai jam kan. Ini fungsinya adalah untuk mensuplai di sebalik ini, kalau di balik itu ada IC-nya. Ada rangkaian elektronika ya. Salah satu komponen adalah IC dan IC itulah yang kemudian membangkitkan data jam tadi itu. Ada jam, tanggal, ya, bulan dan tahun gitu. Nah, kemudian ya, input dari sini tadi, maaf, output-nya ya, ini kan membagikan data jam gitu kan. Maka kemudian data itu harus diproses. Ya kan, ada prosesnya nih kan. Tadi kan input, proses, output kan gitu. Maka harus diproses. Nah, langkah berikutnya tentu saja ya, kita menentukan apa prosesornya gitu. Nah, di sini ya kalau kita bicara otomasi yang sekarang ya, pilihan pilihan apa namanya, pilihan prosesor itu sudah banyak banyak sekali, ya. Pilihan prosesor itu banyak sekali, sehingga ya nanti ini kita bisa bicarakan lebih lanjut lagi ya. Tapi intinya adalah dari input tadi kita putuskan ada prosesor dan kemudian output-nya apa? Gitu. Oh, output-nya adalah lampu, ya. Nah, di sini ada saklar, ya lampu kan ada saklar ya. Saklar ini kan yang menggantikan saklar yang manual tadi itu. Nah, jadi sekalian ya, saklar seperti ini pun juga kita nggak perlu mikir lagi sekarang, ya beli jadi ada gitu. Nah, sehingga kalau kita bicara otomasi yang sekarang ini sudah sangat mudah ya, kita hanya fokus saja kepada desain sistemnya, apa inputnya, ya prosesor apa yang mau kita gunakan, ya kemudian outputnya itu apa, dan kemudian bagaimana memprogram, ya bagaimana memerintahkan prosesor ini bekerja seperti mana manusia ketika ngecek jam, ya dan ketika jamnya itu jam 6 sore, maka dia menghidupkan saklar, ya sama, berarti nanti prosesor ini juga sama, ya kerjanya adalah ngecek jam di sini. Ketika jam di sini menunjukkan jam 6 sore, maka dia akan mengirimkan suatu data, ya. Data ini yang digunakan untuk meng-on-kan ini, relay ini. Relay ini maksudnya adalah saklar ini ya. Ini namanya relay. Ya, relay itu adalah seperti saklar manual seperti ini. Nah, ketika dia mendapatkan data, oh kamu on, maka dia akan meng-on-kan lampu. Nah, kemudian ya prosesor ini akan setiap saat mengecek jam, ya cek lagi jam. Mungkin dibuat setiap 5 menit sekali atau 1 menit sekali gitu kan. Nah, ketika dia melihat jam 7 pagi, maka dia akan memerintahkan ini ya saklar ini untuk off. Nah, ketika dia diperintahkan untuk off, maka lampunya juga akan mati gitu. Nah, ini ya kalau seperti ini maka intervensi manusia menjadi tidak ada lagi. Ya, manusia sudah tinggal membuat sistem ini. Kerjaan manusia adalah mendesain sistem ini, kemudian membuat suatu perintah ya atau memprogram prosesor ini supaya dia bisa bekerja sesuai dengan pekerjaan manusia ketika bekerja di manual system. Itu saja. Selalu ditinggal ya, setelah ditinggal maka sistem ini bisa bekerja menggantikan pekerjaan manusia. Maka kalau sudah seperti ini ya, kalau manusia tadi ngeceknya setiap mungkin ya dia akan ngecek jam itu mungkin setiap apa ya,
ya pada saat sempat saja gitu kan. Jadi ketika dia sempat ngecek jam, ternyata udah jam 6 lewat, baru ngidupkan lampu, ya berarti ada kemungkinan akurasinya tidak begitu tinggi. Tapi kalau menggunakan sistem seperti ini, kita bisa memerintahkan prosesor ini, dia ngecek jamnya itu mungkin setiap menit sekali, gitu kan. Kalau setiap menit sekali, kalau pun ada kesalahan, mungkin cuma 1 menit saja kesalahannya, gitu kan. Mungkin jam 6 lewat 1 gitu kan, baru dia ngecek, sudah jam 6 lewat, baru dihidupkan. Jadi kesalahannya sudah bisa direduksi di sini, sudah bisa akurasi, yaitu sudah bisa ditingkatkan dengan menggunakan sistem otomasi seperti ini. Baik, berikutnya. Nah, kita lihat di sini ya, prosesor ini, sebelum kita lebih lanjut lagi ya. Prosesor di dalam sistem otomasi, ya, itu selalu mempunyai kaki input dan kaki output. Selalu seperti itu. Apapun prosesornya yang kita gunakan, ya, kita harus tahu di mana posisi inputnya, di mana posisi outputnya. Dan kalau prosesor yang sekarang, ya, prosesor sekarang seperti ini, ya, itu setiap kaki input itu juga bisa digunakan untuk kaki output, gitu. Jadi kalau begitu, ya nanti kalau kita misalkan beli prosesor gitu ya, kita baca speknya, dia mempunyai kaki input atau output 10, itu artinya apa? Ada 10 kaki atau 10 titik gitu ya, yang bisa digunakan untuk input atau output sekaligus. Nah, contoh di sini ya, misalkan di sini, ya kalau inputnya cuma 1, ya kan, cuma data jam seperti ini, kemudian lampunya juga cuma 1, maka ini kita baru menggunakan 2 kaki. Ya, kaki yang pertama kita gunakan untuk membaca data dari sini, kaki yang kedua kita gunakan untuk mengirimkan data on atau off, hidup atau mati kepada kepada relay yang di sini, gitu. Nah, kemudian Dede sekalian ya perlu kita sampaikan juga, kalau kita bicara sistem otomasi, maka ya kita lihat di sini ya, lampu ini kan dia 220 volt, gitu kan. Maka ya ini harus terpisah, ya harus terpisah dari prosesornya. Kenapa? Karena prosesor setiap sistem otomasi itu menggunakan tegangannya biasanya hanya menggunakan 5 volt itu pun DC. 5 volt DC. Jadi kalau kita bicara sistem otomasi itu jangan takut kesetrum gitu kan. Artinya kenapa? Karena tegangannya cuma 5 volt, itu pun DC. Ya, kalau ini kan AC 220 volt memang nyetrum kalau ini gitu kan. Tapi kalau ini itu 5 volt DC. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini. Jadi tolong difahami sistem otomasi itu ya adalah sistem yang sederhana sebenarnya. Apa inputnya, apa prosesnya, apa outputnya. Itu saja. Ya, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi itu, bisa mendesain itu, maka ya selebihnya akan mudah. Oke, berikutnya. Nah ini, automation system ya. Sistem di sini saya garis bawahi lagi input, proses, output. Ya. Nah, beberapa input yang bisa kita gunakan. Ya, tadi sudah saya sampaikan, pertama contohnya kalau kita inputnya itu adalah data jam, maka kita bisa menggunakan modul real time clock. Apa itu modul? Modul itu seperti ini ya, mau saya kembali ke sini, rangkaian-rangkaian kecil seperti ini, beli jadi juga ada. Jadi kita nggak usah pusing-pusing gitu kan. Nah, kalau seandainya kita itu perlu input waktu, maka kita perlu modul real time clock seperti ini. Oke, misal ya kita pengen mendesain di lab Siman itu ada konveyor ya, ada konveyor. Misalnya kita pengen ngitung nih berapa jumlah produk yang sudah diproses atau diangkut di konveyor. Oh, berarti kalau begitu saya perlu sensor untuk melakukan sensing adanya objek. Maka di sini kita bisa menggunakan infrared. Ya, infrared ini contohnya seperti ini. Ya, ini yang saya pakai kursor ini ya. Nah, ini infrared di sini ya, Dede sekalian, ini ada 2 seperti lampu ini kan. Ini cara kerjanya adalah dia akan memancarkan sinar infrared, kemudian kalau ada benda di depannya, maka benda itu akan memantulkan kembali dan dibaca yang warna putih ini. Gitu. Jadi dia refleksi gitu ya, refleksi gitu. Nah, sehingga ya kalau kita perlu sensor untuk mendetek ya adanya objek, kita bisa menggunakan infrared. Gitu. Atau kita bisa menggunakan limit switch. Nah ini ya, misalnya kalau di dalam sistem apa namanya pick and place ya, misalkan dalam sistem otomasi yang automatic storage system itu ya. Jadi misalnya kita pengen membuat rak yang apa namanya rak itu kemudian bawahnya ya ini kita pasang ini limit switch ini. Jadi nanti kalau ada produk yang diletakkan di atasnya,
maka dia akan menekan switch ini, ya, maka switch ini dia akan tertekan. Ketika dia tertekan, maka di sini akan on. Ya, ketika on, datanya bisa dibaca oleh prosesor tadi itu. Oh, kalau begitu, ya kalau seandainya saya perlu ya mendetek ada atau tidak barang, selain saya menggunakan infrared, saya bisa menggunakan limit switch juga. Gitu. Ya. Nah, untuk yang jarak agak panjang, ya jarak agak jauh, kalau ini tadi kan objeknya harus menekan ini gitu kan, berarti sangat dekat gitu. Ini juga sama, ini juga harus sangat dekat karena dia melakukan pemantulan kan, dia terlalu jauh dia tidak bisa memantulkan. Nah, kalau kita pengen melakukan sensing ya atau mendetek barang yang jauh, kita bisa menggunakan ultrasonik. Misal ya, kita pengen mendetek apa namanya intruder atau tamu tak diundang gitu kan di malam hari. Ya. Nah, ini kan biasanya pencuri ya apa di malam hari itu kan dia bisa keliaran di mana-mana gitu kan. Maka kita perlu suatu sensor ya untuk mendeteksi inputnya itu ya yang bisa mendeteksi objek yang cukup jauh gitu. Nah, kita bisa menggunakan ultrasonic sensor seperti ini. Jadi tergantung inputnya apa yang kita perlukan. Sama seperti tadi cara berpikirnya, input, proses, output. Nah, prosesnya, nah ini ya, saya perlu ceritakan juga perkembangan sistem otomasi. Prosesnya, Dede sekalian ya, sekarang ini kalau kita bicara otomasi itu sangat mudah. Kalau zaman saya dulu, ini, prosesornya itu menggunakan microcontroller seperti ini, single chip seperti ini. Saya tunjukkan ya, ini barangnya masih ada. Jadi ini apa namanya? Nah ini, nah seperti ini, ya. Ini zaman saya dulu pertama kali belajar otomasi seperti ini, apa namanya prosesornya ya. IC seperti ini, kemudian perlu dibuatkan rangkaian juga di sekelilingnya, kemudian bisa diprogram, baru kemudian bisa berfungsi sebagai prosesor, gitu. Nah, tapi kalau sekarang, ya, nih perkembangannya ya saya tunjukkan. Mungkin pernah mendengar istilah Arduino, ya kan? Ini adalah Arduino itu. Jadi sekarang ini IC yang sebesar ini sudah diperkecil seperti ini dan sudah diberikan rangkaian tambahan di sekitarnya. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan ya kalau ini kan dia perlu diberi adaptor gitu ya supaya bisa menyala misalnya gitu kan. Maka kita perlu memberikan rangkaian adaptor di sekitar ini. Kalau ini sudah ada adaptornya gitu ya. Dan bahkan ini sudah siap diprogram gitu. Kalau ini kan masih perlu rangkaian lain untuk bisa memprogram. Kalau ini sudah ada programmernya gitu. Jadi ya ini evolusinya seperti ini, perkembangannya seperti ini ya. Dari yang besar ini sudah jadi kecil seperti ini ya dan sudah lengkap, sudah ada rangkaiannya gitu. Jadi bagi yang tertarik di bidang otomasi tidak usah khawatir lagi. Ya, kalau dulu memang betul-betul kita harus tahu apa itu elektronika dasar, apa fungsi resistor, bagaimana membuat logika AND, bagaimana menggunakan transistor NPN dan seterusnya seperti itu. Ya, tapi kalau sekarang ya sudah seperti ini bentuknya, maka kita tidak perlu lagi ya pusing-pusing gitu. Bahkan sekarang ini berkembang lagi ya controller itu ya. Ini yang modelnya adalah single board PC. PC ya, personal komputer yang cuma satu board. Sudah ada VGA-nya ya, sudah ada RAM-nya, tapi memang dibuat simple. Nah, ini ya misalnya ya, contohnya ini ada Raspberry ya. Nah, karena ini PC, ya maka ada operating system-nya, ada sistem operasinya. Ya, misalnya kita bisa menggunakan Linux ya, atau Raspbian dan sebagainya gitu. Nah ini, jadi kalau yang ini ya dia tidak ada sistem operasinya, ya kita bisa memprogram tapi tanpa sistem operasi. Kalau yang ini sama seperti PC kita, sama seperti komputer kita gitu. Nah ini, saya tunjukkan juga ya. Nih, jadi kalau seandainya Nah, seperti ini, sebesar ini juga, ya, cuma sekecil ini. Ini sudah saya pasang apa namanya monitor depannya ya. Tapi kalau Raspberry-nya cuma kecil seperti ini saja. Ini komputer ini, ya komputer, tapi memang dibuat arsitekturnya sangat simple. Kenapa harus dibuat simple? Karena memang nanti kerjaan dia itu dipasang 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi kalau apa namanya arsitekturnya itu serumit komputer, maka ya dia tidak akan bisa tahan lama, ya kan? Komputer kita kan, kalau kita tahu ya kalau kita biasa pakai laptop ya, misalkan kalau laptop kita itu kita pakai 3 hari 3 malam, kira-kira bagaimana? Ya pasti akan panas, ya mungkin hang dan sebagainya gitu kan. Kenapa? Karena terlalu complicated, terlalu rumit gitu arsitekturnya. Kalau ini kan sederhana sekali. Ya, cuman satu board saja, ya sudah ada VGA-nya, ya kemudian nah ini hard disk-nya juga cuman apa namanya external memory seperti ini hard disk-nya, ya dan seterusnya.
Itu dinamakan dengan Raspberry. Ini OS-nya biasanya orang menggunakan Linux. Ya, jadi kalau Linux lebih bandel ya daripada Windows gitu. Bagi yang tidak suka Linux, bagaimana? Ini ada juga yang dinamakan dengan Lead Panda. Ini juga saya punya nih. Ini ya, Lead Panda. Ini OS-nya Windows, tapi Windows yang embedded. Jadi ya ini belum masih di dalam bungkus ini ya. Ini ya Lead Panda. Ya ini OS-nya menggunakan Windows ya, Windows embedded. Ya jadi Windows embedded ini beda dengan Windows yang biasa kita pakai. Kalau embedded ya berarti memang dia khusus ya untuk sistem yang memang ditanam untuk bekerja 24/7 tadi itu. Ya, jadi sama, ini juga single port ya, single port. Jadi satu port kecil sudah ada VGA-nya ya, pokoknya ketika di-on-kan langsung nyala seperti PC biasa. Gitu. Nah, ini ya, ini beberapa contoh prosesor yang bisa kita gunakan. Ya, sekali lagi ini bisa kita bagi dua ya. Yang pertama prosesor yang tanpa operating system, ini dua ini. Dan yang kedua adalah prosesor dengan operating system yang seperti ini. Gitu. Kita bisa gunakan dua-duanya. Dan menariknya adalah ya semua di sini itu sudah bisa connect ke internet. Arduino pun sekarang sudah bisa connect ke internet. Ini apalagi ya, ini ada modul apa namanya, ada wifi-nya sudah. Jadi sudah bisa langsung connect ke internet gitu. Itu prosesnya. Output-nya, nah ini, ya output-nya tadi itu kan. Jadi output-nya kita mau ngapain? Oh, mau menghidupkan lampu, berarti kita perlu switch, ya switch. Berarti kita bisa menggunakan relay. Ini mekanik relay. Saya ada tapi saya lupa tadi nggak mengambilkan ya. Ada tapi saya punya banyak ini. Atau yang ini kalau kita lihat ya, ini seperti saklar. Jadi nanti kalau dia on, dia akan ada bunyi tik gitu. Kalau off juga akan lepas, tik, lepas gitu. Jadi dia menggunakan magnet. Ya. Nah ini di sini kalau kita lihat ya, pin-pinnya di sini, ini bisa untuk menggerakkan 220 volt AC. Nah jadi yang menggerakkan dia ini, ya ini adalah prosesor yang tadi sudah saya sampaikan tadi, dia bekerja cuma dengan 5 volt DC, 5 volt itu pun DC, tapi dia bisa menggerakkan lampu yang 220 volt AC ya melalui apa namanya relay seperti ini. Atau ini ada juga yang solid state, ya solid state itu berarti tidak ada mekanisnya di dalam ini langsung solid gitu ya, bentuknya solid gitu. Nah ini outputnya ya bisa switch. Kalau kita mau mematikan atau menghidupkan sesuatu, maka kita berpikir oh kita perlu relay. Mau ngontrol konveyor, misalkan konveyornya menyala hanya jika ada barang, oh berarti on off ya. Kalau on off berarti kita perlu relay. Mau ngontrol apa ini? Ngontrol apa namanya robotic arm ya, lengan robot di industri itu, oh berarti pakai motor, gitu kan? Nah motor pun ada macam-macam, ada motor DC, ya misalkan yang dipakai untuk robot-robot itu ya, lomba robot cerdas dan sebagainya itu kan, menggerakkan apa namanya, menggerakkan roda itu pakai motor DC, atau pakai motor stepper, nih, yang kalau pengen gerakannya itu lebih apa namanya, lebih presisi ya, misalnya CNC itu kan presisi banget kan. Kita akan bergerak kemana itu kan harus tepat, harus akurat gitu kan. Maka nggak boleh pakai motor DC, harus pakai yang stepper ini. Jadi setiap stepnya itu jelas gitu. Jadi dia lebih teliti. Atau kalau kita pengen mengangkat barang-barang yang berat, kita bisa menggunakan servo. Nah ini. Ini outputnya bisa seperti ini. Atau data berupa data outputnya, informasi. Nah ini nanti kita masuk ke teknik industrinya. Ya, jadi kalau apa namanya, kita perlu output berupa data, ya, maka juga bisa kita menggunakan proses seperti ini gitu. Karena apa? Outputnya sudah berbentuk digital. Nanti ya kita akan coba sampaikan juga beberapa contoh aplikasi. Nah, memang kalau kita bicara sistem otomasi ya, ini yang kita perlukan ya, pengetahuan mengenai sistem elektronik ya. Tapi sekali lagi ya, kalau dulu kita perlu mengetahui ini cukup detail gitu. Perlu tahu bagaimana cara kerja transistor, perlu tahu bagaimana cara kerja resistor dan seterusnya. Tapi kalau sekarang yang seperti itu sudah mulai disederhanakan. Ya tadi itu kan kita tinggal beli modul jadi, tinggal program jalan gitu. Jadi walaupun kita mungkin ya tidak begitu memahami sistem elektronik, tapi kalau kita mau belajar otomasi itu sekarang sudah sangat dimudahkan. Programming, nah ini ya, embedded in chip ini tadi ya, kalau tadi saya, nah ini yang tadi ini sudah mulai banyak nggak dipakai lagi. Ya, jadi kalau saya boleh cerita itu saya punya seperti ini itu mungkin lebih dari
50, mungkin ada 100 ada juga gitu ya. Kalau dulu memang cukup aktif ya di situ, tapi sekarang sudah mulai banyak nggak digunakan sehingga nganggur semua itu chipnya. Memang kadang-kadang saya masih pakai ya, misalkan untuk membuat apa yang simpel-simpel, tidak perlu ada koneksi internet dan sebagainya, saya masih menggunakan seperti ini gitu. Kenapa? Ya daripada kebuang gitu kan, ya dipakai. Nah, jadi sekarang ini sudah mulai banyak ditinggalkan ya, mulai sedikit digunakan gitu. Nah, ada juga yang on operating system tadi itu, ya. Ini tadi ada sistem operasinya. Ya kan kalau ini pakai di Windows Embedded, berarti kita bisa menggunakan Visual Studio misalnya gitu kan untuk membuat program. Kalau ini kita bisa menggunakan Python dan seterusnya yang untuk membuat program, gitu. Dan berikutnya jelas ya, kalau kita mau memperluas cakupannya, maka tentu saja kita perlu bisa ngirim data keluar. Maka kita perlu internet programming juga, ya pengetahuan internet programming itu. Nah, berikutnya, Dede sekalian, kita di teknik industri kan, maka knowledge for system management ini penting. Misal, ya, ini saya bukakan ini ya, contoh ya, ini application ya. Contoh misalkan kita pengen membuat vendor manage inventory system. Ya, ini saya buatkan contoh yang simpel supaya mudah difahami dan ada di Lab Siman, gitu ya. Di Lab Siman itu ada conveyor, ya kan? Maka di conveyor itu di ujungnya dan di pangkalnya itu bisa dibuat smart warehouse system. Ya, kita bisa membuat misalkan smart shelf system. Smart shelf itu maksudnya rak ya, rak yang cerdas, rak yang pintar gitu ya. Maksudnya adalah rak-rak itu penuh dengan sensor gitu kan, untuk melakukan sensing untuk mendeteksi ada nggak barang di situ sebagai inventory, gitu kan. Nah, ketika nanti inventory itu sudah mulai berkurang, mencapai titik reorder point, ya, maka dia akan mengirimkan data itu kepada supplier. Ya, jadi supplier tahu ya kapan titik reorder itu tercapai gitu. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi mengorder dari supplier supaya udah tahu kan kapan kita akan habis barang gitu. Nah, sehingga di situ ya kalau supaya tapi kalau kita melihat ya reorder point, reorder system ini kan sebenarnya harus dibuat dinamis ya. Kenapa dinamis? Karena demand ya itu bisa jadi sangat dinamis. Jadi kalau demand-nya sangat tinggi, maka secara logika reorder point-nya harus tinggi. Ya kan? Kenapa? Karena kalau order point terlalu rendah, misalkan tinggal 2 baru order, demand-nya tinggi, stok kita tinggal 2, ketika demand tinggi, bisa jadi kita stock out. Tapi kalau order point-nya itu tinggi, ya demand-nya tinggi, order point-nya kita buat 20, ya, maka ketika inventory mencapai 20 sudah mengirimkan signal kepada supplier bahwa segera ya tolong segera kirim saya stok gitu kan. Kita masih punya cadangan 20. Demand-nya tinggi masih aman kan gitu. Artinya apa? Artinya reorder system itu harus dibuat dinamis, gitu kan. Kalau dibuat dinamis, maka ya macam-macam kan bisa kita aplikasikan. Misalnya menggunakan fuzzy logic, atau bisa menggunakan artificial neural network, atau bisa menggunakan data analytics seperti yang sekarang ini ya berkembang pesat itu, atau bisa menggunakan inventory probabilistik. Nah, ini kan ilmu kita semua, gitu kan. Nah, itu yang kemudian bisa kita masukkan algoritmanya atau rumus-rumusnya itu ya di dalam prosesor yang tadi kita sudah bahas tadi itu. Nah, misalkan ya kita coba breakdown lagi smart shelf system ini ya requirements-nya adalah ini objek sensor ya untuk melakukan sensing objek ya. Misalnya kalau inventory-nya kita akan detect dari beratnya. Ya misalkan kalau satu barang itu 1 kilo ya kalau beratnya 10 kilo oh berarti masih ada 10 unit. Gitu kan? Maka kita perlu weight sensor, sensor berat. Atau kalau seandainya barangnya perlu kita trace ya di mana dia berada, bisa melalui RFID, gitu kan? Atau kita cukup menggunakan infrared sensor saja yang simple, bisa juga, gitu. Prosesornya, ya kan? Ini apa namanya? Kita bisa menggunakan yang ada OS-nya atau tidak, gitu kan? Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau kita mau memprogram, ya misalkan menggunakan sistem cerdas, gitu kan? Kalau tidak ada OS-nya, kira-kira bagaimana? Adik-adik sekalian kalau biasanya kan memulakan programming kan pakai Windows ya, ada OS-nya kan gitu. Nah, jangan khawatir ya, sekarang ini ya, yang tanpa OS pun ini ya, yang Arduino ya, ini tanpa OS kan atau ESP32, ESP32 itu seperti ini. Ini Arduino kecil tapi langsung bisa connect ke internet ya, seperti ini. Ya, ini kecil lebih kecil lagi tapi sudah bisa langsung connect ke internet gitu ya. Ini pun ini tanpa ini di dalamnya nggak ada OS-nya, di dalam tidak ada operating system-nya. Tapi ya sekarang ini ada MicroPython.
MicroPython ini adalah suatu software untuk memprogram yang tanpa OS ini ya, untuk kemudian dimasukkan suatu algoritma yang cerdas gitu. Kita sama-sama tahu ya, Python ini kan berkembang cukup pesat sekarang ini kan. Jadi sudah ada modul ANN tinggal pakai, sudah ada modul fuzzy logic tinggal pakai, bahkan sudah ada modul optimasi ya. Misalnya mau pakai apa, mau pakai Bayesian sudah ada, tinggal pakai kan gitu. Nah, tapi kalau Python kita tahu kan perlu diprogram menggunakan ada OS-nya, ada Windows-nya gitu kan, baru bisa kita atau ada Linux-nya gitu kan, baru kita bisa memprogram Python. Tapi sekarang menggunakan MicroPython itu kita bisa memasukkan ke Arduino atau ESP32. Walaupun tanpa OS ya bisa dimasukin modul-modul yang pandai seperti tadi itu. Nah, apalagi menggunakan yang Raspberry atau yang tadi itu ya, atau yang Lead Panda tadi itu. Maka kita bisa ya lebih bisa lagi ya menggunakan Python dan bisa mengakses ya modul-modul cerdas yang sudah dibuat oleh orang-orang di luar sana itu, orang-orang baik hati itu ya, tinggal kita pakai saja untuk membuat sistem yang bermanfaat gitu. Nah, ini misalkan mau kita coba breakdown menjadi project mungkin ya di Lab Siman kalau pengen ya bisa dikeroyok nanti beberapa orang. Ini kita bisa memasukkan intelligent agent. Intelligent agent ini fungsinya ya dia bisa berdiskusi gitu. Dia bisa berdiskusi ya untuk mendistribusikan ya order itu harus masuk ke supplier yang mana. Misalnya gitu. Kenapa? Karena setiap supplier ini kan dia mensuplai bukan cuma satu perusahaan. Gitu kan. Nah, sehingga kebijakannya mungkin tidak klop, ya tidak match dengan kebijakan di perusahaan sini. Misalkan ya reorder point-nya di set 10, ya. Kemudian baru 2 hari sudah mencapai reorder point. Ketika kita pesan, supplier kita itu ngirimnya masih nanti, misalnya gitu. Nah, kalau masih nanti kan terlambat, gitu kan. Maka di sini perlu ada proses pemproses lagi menggunakan intelligent agent misalnya gitu ya. Ini bisa dibuat menggunakan Java atau menggunakan Python juga sekarang sudah memungkinkan ya dalam rangka untuk membuat sistem ini menjadi lebih cerdas lagi gitu. Nah ini ya, ini contoh simpel ya. Di Lab Simon itu kan banyak ya, kalau kita pengen bermain-main dengan otomasi ya. Misal kita pengen membuat agriculture ya, nanti bisa menggunakan hidroponik gitu kan. Hidroponik ya tadi itu konsepnya apa yang perlu diotomatiskan. Oh, setiap saat itu kan hidroponik itu kan perlu dialiri air, airnya perlu dibuat muter gitu kan. Nah, ketika airnya muter, maka kandungan unsur haranya akan berkurang. Nah, kalau kita lihat sistem hidroponik yang manual itu kan setiap saat harus dicek orang gitu kan. Nah, itu yang kita buat otomatis. Berarti kita perlu sensor mengenai mengenai sensor mengenai dissolve itu ya, dissolve apa itu? Saya lupa nama sensornya itu. Apa untuk ngecek jumlah material yang terkandung di dalam satu air itu ya, itu kan ada sensornya. Maka itu bisa diotomatiskan. Ketika kemudian ya unsur haranya berkurang, maka perlu kemudian diberikan nutrisinya itu lagi kan. Nah, nutrisinya itu bisa dibuat otomatis gitu. Jadi ketika berkurang ya maka nanti akan ada keran yang kemudian membuka ya unsur hara itu bisa masuk ke airnya lagi dan seterusnya. Ketika stok ya nutrisinya berkurang, maka langsung bisa menghubungi supplier untuk mensuplai. Misalnya begitu. Di Lab Siman juga ada 3D printer, ya 3D printer kan. Nah, 3D printer itu juga bisa kemudian kita buat otomatisasinya. Misal, ya kita membuat sistem CAPP, Computer Aided Process Planning, ya kan. Di Siman juga ada software apa itu yang untuk desain ya. Nah, dari desain itu kan bisa mengekstrak data yang bisa kemudian dikirim ke 3D printer gitu kan, secara otomatis, kemudian bisa membuat prototyping kan gitu. Nah, kalau kemudian sistemnya masih manual, apalagi tadi accessibility-nya mau kita perluas, ya, desainernya tidak perlu datang ke Lab Siman. Nah, bisa, gitu kan. Kita akan menggunakan interface website ya, atau web page gitu kan, atau sistem internet untuk memfasilitasi desainer-desainer itu untuk bisa berkolaborasi melakukan suatu desain otomatis ya sistem itu akan bisa memilih 3D printer mana yang siap untuk mengerjakan itu. Misalnya begitu. Ya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalau di Lab Siman itu mau kita buat ya beberapa sistem otomatis ya otomasi yang kemudian bisa untuk KP ataupun TA dan bahkan ya bisa kita publikasikan secara internasional. Mungkin itu dulu yang perlu kita sampaikan ya, sudah 45 menit.
Jadi supaya lebih menarik kan kita lebih memperdalam di diskusinya nanti. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada tadi moderator ya untuk memimpin diskusi kita. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas penyampaian materinya mengenai otomasi. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam diskusi ya. Mungkin dari sini ada teman-teman untuk yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan. Monggo langsung aja silakan di on mic-kan. Monggo apakah dari teman-teman dari asisten maupun dari teman-teman teknik industri lainnya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, monggo langsung saja disampaikan. Maaf, Fer. Izin bertanya, Fer. Oh ya, silakan Mas Yoko. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Yoko dari Teknik Industri Angkatan 2017. Di sini ingin bertanya Pak, tadi kan pembahasannya tentang beberapa ada yang membahas tentang elektronika dari otomasi. Nah, itu apakah kami sebagai teknik industri itu di pekerjaan saat kita mendaftar nanti, misal kita berminat bagian otomasi itu, apakah kita juga harus memahami dan ya paham akan dulu tentang alat-alat yang digunakan di otomasi, atau kita harus hanya perlu memahami sistemnya aja dan saja Pak, atau mungkin bisa yang lain. Mungkin pertanyaan itu Pak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi langsung ya, ini saya jawab ya. Ya, monggo Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara otomasi ya tadi sudah saya sampaikan ya ada desainernya, desainer sistemnya ya yang kemudian bicara mengenai apa requirements-nya, apa kebutuhannya ya, kebutuhan aplikasinya ya. Maksudnya sistemnya mau dipakai untuk apa? Fungsinya yang harus ada apa saja kan gitu. Nah, dari fungsi yang harus ada itu kira-kira bagaimana desain sistemnya. Ada yang mengerjakan itu. Ada juga yang membuat sistemnya supaya terlihat betul sistem itu bekerja dengan baik kan gitu ya. Nah, maka membuat itu perlu ya pengetahuan mengenai elektronika. Tapi jangan khawatir ya kalau seandainya teknik industri tidak begitu kuat di elektronika, jangan khawatir. Karena sebenarnya bisa kita sederhanakan. Tidak harus semua komponen elektronika itu kita pelajari, enggak. Ya, bahkan kalau kita sederhanakan tuh paling-paling ya sekitar 4 sampai 5 saja sudah cukup gitu. Ya, jadi dan itu pun bisa kita ajarkan dengan cara yang paling sederhana. Itu tidak perlu ada teori yang muluk-muluk, nggak perlu ada hukum Ohm dan sebagainya kalau masih ingat di fisika ya, nggak akan seperti itu gitu. Kesuwen ya, orang-orang bilang kesuwen ya. Nanti langsung praktis saja. Ya, kalau perlunya seperti ini bagaimana Pak? Oke, komponen ini yang perlu diadakan gitu kan. Karena mungkin di modul-modul yang tadi dibeli jadi itu belum ada gitu. Terus rangkaiannya bagaimana? Itu kita bisa langsung terangkan secara lebih praktis ya. Jadi jangan khawatir. Yang penting kemauan gitu kan, kemauan untuk mengeksplorasi ya otomasi ini lebih jauh lagi. Gitu. Demikian. Terima kasih Pak jawabannya. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi pada malam hari ini? Dokter mau izin bertanya. Ya. Oke, silahkan. Saya perkenalkan, saya Sabila Rizky dari Teknik Industri Angkatan 2018, Pak. Di sini saya ingin bertanya terkait dalam sejarahnya otomasi sendiri, itu apakah ada kekurangan atau mungkin ada suatu otomasi yang malah itu tuh menyebabkan malah mempersulit gitu Pak. Soalnya tadi kan otomasi kan lebih ke arah mempermudah gitu, tapi apakah di dalam pengembangannya sendiri itu apakah ada yang menemukan bahwa otomasi itu malah mempersulit atau ada kekurangan yang lain seperti itu Pak? Kurang lebih. Terima kasih. Iya. Langsung ya Mas Vero ya. Nggih, monggo Pak, langsung di mohon. Ya, itu tadi ya, saya sudah sampaikan di awal tadi. Jadi jangan sampai kita latah. Ya, jangan sampai kita latah ada apa-apa mau kita otomatiskan padahal sebenarnya ya ada
Jadi otomasi sama seperti kalau kita bicara revolusi industri ya. Revolusi industri ya, ini mungkin agak saya perlebar ya. Revolusi industri pertama, kedua, ketiga, keempat ya, bahkan sekarang ini ada Society 5.0 itu ya. Itu semuanya kan berawal dari kebutuhan manusia. Gitu. Ya. Revolusi industri yang pertama dari tidak ada alat menjadi alat. Ya, kenapa perlu alat? Karena manusia perlu bekerja secara lebih mudah gitu. Yang kedua, jumlah populasi sudah semakin berkembang sehingga manusia itu perlu memproduksi secara banyak gitu kan. Maka perlu ada mesin yang bisa membuat banyak produk banyak dalam waktu yang singkat gitu. Bahkan fungsinya kalau bisa sama semuanya. Masuk revolusi industri yang kedua kan gitu. Sampai revolusi industri yang keempat. Yang keempat itu kan kita dituntut bisa mendeliver produk itu ya dengan jenis yang banyak. Sementara kalau di revolusi industri yang ketiga itu kalau jenisnya banyak biasanya mahal. Ya sama seperti kalau kita beli, kalau yang putri-putri ya beli baju di butik itu kan ya jenisnya banyak, setiap jenisnya kan cuma 1 atau 2 jumlahnya kan. Tapi konsekuensinya apa? Mahal. Sama seperti kalau kita nyablon kaos ya, kalau cuma 1 bisa tidak. Ada beberapa toko yang bisa, tapi mahal kan gitu. Nah, kalau jenisnya banyak, konsekuensinya mahal. Gitu kan. Tapi kalau kalau diperbanyak ya, produknya, jenisnya jadi sedikit kan gitu. Nah, terus muncul ide bagaimana memperbanyak jenis ya, tapi cost-nya murah. Nah, maka muncullah industri 4.0 itu, kan gitu. Ya, jadi semuanya berawal dari kebutuhan. Kan? Jadi kalau kita merasa perlu ada sesuatu yang diotomatiskan, ya diotomatiskan, baru membuat sistem otomasinya. Gitu. Nah, sehingga tidak akan terjadi hal yang tadi itu menyulitkan tadi ya, justru malah membuat sulit kehidupan gitu. Nah, itu mungkin terlalu berlebihan ya di dalam memutuskan bahwa perlu ada sistem otomasi atau tidak tadi itu. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ridwan. Dari Mas Sabil, apakah sudah menjawab atau belum? Sudah. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Sugarindra, Pak. Oh. Dari Teknik Industri. Ini ngetes ini. Lu kok ngetes? Jadi Pak Ridwan, menarik pembicaraan tentang otomasi ini. Mungkin pertanyaan singkatnya gini, Pak. Otomasi saat ini kan udah kompleks nih. Tadi yang sederhana udah disampaikan. Nah, kita itu kalau misalkan mau belajar otomasi, kira-kira langkah demi langkahnya seperti apa, Pak? Karena kalau kita lihat ya sekarang Arduino aja sudah cukup kompleks fungsinya ya. Nah, untuk kita yang awam, bagaimana sih langkah kita memulai gitu ya? Mungkin sekedar informasi kalau kita belajar Arduino juga sebetulnya sudah ada simulasi, tapi kalau dasarnya tidak kuat juga masih nol juga, karena apakah kita belajar hardware software-nya dulu ataukah nanti ke programming-nya dulu. Begitu, Pak. Matur nuwun. Nah, ini pertanyaannya berat ini, filosofis ini. Ya, tadi itu ya. Jadi betul ya. Jadi kalau itulah kenapa di malam hari ini memang betul-betul kita kembali lagi ke otomasi jadul gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita nggak kehilangan basic-nya. Basic kalau kita bicara tadi disinggung Arduino ya. Ini Arduino seperti ini. Ya, ini pun sudah generasi yang keberapa gitu ya. Kalau awalnya bukan yang seperti ini, awalnya yang Arduino Uno itu ya. Kalau ICE-nya lebih panjang lagi gitu. Tapi sebelum itu yang seperti ini. Ya, yang seperti ini yang kita gunakan. Nah, kalau yang seperti ini tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa setiap kaki di sini itu ada fungsi input dan ada fungsi output. Jadi setiap kaki di sini tuh ya, selain kaki-kaki yang yang akan digunakan untuk memberikan tegangan 5 volt, ada juga kaki-kaki yang bisa digunakan untuk membaca data atau mengeluarkan data. Membaca data itu input, mengeluarkan data itu output. Kalau saya ngomong data ini, datanya cuma 5 volt atau 0 volt ya. Tadi saya sampaikan ya, kalau kita bicara otomasi itu, ya data itu maksudnya keluar tegangan 5 volt atau 0 volt gitu. 5 volt itu 1, kalau kita bicara digitalnya, 0 volt itu 0. Jadi
datanya itu cuma biner di otomasi itu, ya di biner 1 0 gitu. Jadi kalau 1 itu 5 volt, kalau 0 itu 0 volt gitu. Nah, itu saja yang perlu kita pahami. Ya, jadi sama juga di sini Arduino juga sama. Ya, Arduino ini semua kaki-kaki di sini, ya, yang input dan output ya, itu bisa digunakan untuk membaca data 5 volt atau mengeluarkan data 5 volt atau 0 volt gitu. Gitu kan? Nah, sehingga itu sebenarnya simple ya, simple. Jadi bagaimana cara belajar yang efektif? Ya tadi kita bicara input, proses, output saja. Ya, apa input yang kita perlukan? Ya, kemudian kita bisa mengidentifikasi sensor apa yang paling sesuai. Kemudian ya dari sensor tadi kita berpikir bahwa data yang masuk ke sini harus 5 volt. Jadi kalau seandainya input yang kita baca itu tegangan dari misalnya tegangan dari PLN 220 volt, 220 volt AC, tidak mungkin kan kita akan langsung konekkan ke sini. Kenapa? Tadi sudah saya sampaikan. Ya, kalau kita bicara otomasi itu input atau outputnya datanya cuma 5 atau 0 volt itu pun DC. Maka perlu diubah dulu dari AC menjadi DC 5 volt gitu. Jadi memang ya betul tadi kalau kita bicara Arduino pun ya monggo lah kalau seandainya mau bicara Arduino ya Arduino apapun bisa digunakan untuk belajar. Misal ya kita mau pakai yang Uno yang paling kuno ya. Nah itu pun juga saya kira itu sudah cukup ya untuk belajar basic dari otomasi itu. Jadi yang penting adalah pengetahuan sistemnya, apa itu inputnya, apa prosesnya, apa outputnya, dan kita tahu bahwa datanya cuma 5 atau 0 volt. Ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Paling-paling kalaupun drop ya, itu bisa sampai 3,3 ya. Itu masih bisa kebaca. Tapi di bawah itu sudah nggak kebaca. 3,3 volt maksud saya. Ya, itu masih bisa kebaca. Tapi kalau sudah di bawah itu sudah nggak kebaca lagi. Atau lebih dari 5 volt itu juga berbahaya. Ini akan terbakar gitu. Ya, jadi itulah sistem otomasi ya. Jadi hanya bekerja dengan tegangan 5 atau 0 volt. Jadi kalau bagaimana cara belajar ya monggo Pak, bisa Arduino Uno saja ya cukup itu. Ya, atau kalau enggak ya langsung yang ada modul apa namanya? Ada modul internetnya. Kan misalnya kan mau enggak sabar ya langsung pengen yang bermain-main dengan internet. Nah, ini pakai ESP32 seperti ini. Ya ini basic-nya juga Arduino. Ya ini bisa diprogram dengan Arduino dan ini ada modul yang bisa connect ke internet ini. Jadi misalkan pakai handphone kita ya, kita tethering gitu kan, kita masukkan SSID-nya, nama Wi-Fi-nya dan password-nya, langsung bisa connect ke internet, gitu. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi sama ini ada kaki-kakinya, ya, yang bisa membaca data 5 volt dan bisa mengeluarkan data 5 atau 0 volt gitu kan. Dan kemudian data itu bisa diproses, kemudian langsung connect ke server gitu, server internet maksud saya. Gitu Pak, jadi monggo lah ya, mau pakai board apapun gitu kan, itu bisa kita langsung belajar gitu. Satu lagi Pak, mohon maaf. Monggo. Kaitan dengan pemrograman Pak, itu kan hubungannya erat dengan otomasi ini Pak. Kira-kira yang familiar dan cukup mudah dipelajari bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk otomasi ini apa Pak? Ya, kalau dulu zaman saya pakai ini, saya pakai assembler ya. Assembler itu bahasa tingkat paling rendah. Jadi kalau kita bahasa pemrograman itu ada beberapa tingkatan ya. Tingkat yang paling rendah itu bahasa pemrograman yang dekat dengan mesin tapi jauh dari manusia. Ya, nah itu biasanya menggunakan assembler gitu ya. Assembler itu tidak human readable. Kalau sekarang ini kan kalau kita pemrograman pakai apa? Pakai Python atau pakai apa? Pakai Android Studio gitu kan? Itu kan pakai if ya. If A lebih besar sama dengan dari 0 then gitu kan. If then itu kan bahasa kita. Gitu kan? Maka nanti komputer itu akan mengubahnya menjadi bahasa mesin. Itu berarti bahasa tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu dekat dengan manusia, jauh dari mesin. Konsekuensinya apa? Ukuran filenya akan lebih besar. Nah, tapi kalau kita menggunakan bahasa rendah, ya assembler misalnya gitu kan, itu bahasa yang dekat dengan mesin jauh dari manusia. Bahasa pemrogramannya kalau kita baca itu nggak susah tuh dipahami gitu. Saya pun sudah lupa sekarang, ya saya sudah meninggalkan itu ya karena sudah jadul, itu pun sekarang udah nggak pernah dipakai lagi gitu. Nah, sehingga kalau tadi tanya apakah bahasa pemrograman yang paling untuk otomasi ya, yang paling sekarang ini yang paling efektif untuk dipelajari ya Arduino atau kalau enggak MicroPython ini. MicroPython ini. Gitu. Gitu Pak Sukarindra.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Sugarindra dan juga jawaban dari Pak Ridwan. Monggo dari teman-teman yang lain atau dari mahasiswa dari yang teknik industri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin ini pertanyaan dari saya pribadi, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan di otomasi ini kan erat hubungannya dengan sensor-sensor ya, Pak. Dan juga di belakangan ini semakin berkembang zaman itu kan sensor-sensor semakin banyak itu, Pak, jenis-jenisnya. Terutama saya juga pernah baca juga tentang sensor kayak detak jantung, terus untuk termo dan lain sebagainya. Nah, untuk mengukur tingkat presisi dari suatu sensor itu apakah gini Pak, maksudnya itu apakah sensor yang sudah digunakan itu sudah presisi atau belum, nah, dan juga cara untuk tahunya itu bagaimana ya Pak? Soalnya kan banyak juga yang digunakan secara komersial gitu Pak. Ya. Baik, cara yang paling mudah dikalibrasi dengan alat yang sudah standar gitu kan. Jadi misalnya kemarin saya ada project sedikit ya mengenai apa namanya, tapi ketika awal pandemi dulu ya, itu sensor suhu ya, tapi yang tidak menyentuh itu kan, tapi tidak menggunakan gun ya, termogan itu tidak, karena memang untuk sistem absen anak-anak SD. Jadi kalau menggunakan gun kan tidak efektif. Nah itu kita buat menggunakan apa namanya sistem otomasi seperti ini kan. Cara kalibrasinya ya mudah kan, tinggal kita beli termogan yang bagus, kemudian pembacaannya sesuai apa tidak gitu. Apalagi kalau apa namanya kita beli sensornya yang bagus, itu biasanya mereka juga sudah memberikan keterangan ini industrial standard apa tidak gitu. Nah kalau industrial standard ya kita percaya dengan hasilnya kan gitu. Kalibrasi itu bisa dilakukan secara hardware atau secara software ya. Jadi misalkan suhunya terbaca 30, padahal realnya 25. Ya berarti 30 bagaimana mengkonvert menjadi 25 kan tinggal dikalikan berapa itu? 5/6 ya, 5/6-nya gitu kan. Nah, 5/6-nya dikalikan hasil bacaan itu bisa diprogram. Ya, bisa ketika memprogram di sini ya, ini kita bisa menggunakan kita bisa kalibrasi gitu. Oh, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain masih ditunggu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan mengenai otomasi. Tips dari saya jangan takut dulu gitu ya. Pokoknya berani dulu, mau dulu gitu kan. Nanti kita bisa diskusi panjang lebar. Oke, Pak. Baik, Pak. Dan satu lagi ya, ini kalau kita bicara big data, ya kan? Nah, big data ini kan kata kuncinya kan datanya streaming gitu kan. Datanya streaming dalam volume yang besar dan formatnya tidak sama gitu kan. Nah, maka apa namanya otomasi ini apa namanya bisa difungsikan sebagai data akuisisinya gitu kan, sistem akuisisi datanya. Bagaimana mendatangkan data dari beberapa peripheral ya, dari devices gitu kan. Maka kan apa namanya, misal tadi itu ya, kalau kita mau membuat sistem computer aided process planning yang terintegrasi dengan scheduling gitu kan. Scheduling yang kita pahami ya, scheduling yang kita pahami itu kan kalau di mata kuliah PPIC mata kuliah P312 ya, atau PPIC di IP itu kan scheduling itu kan waktu ya. Waktu, kemudian kita bisa menggunakan algoritma, salah satu algoritma di situlah ya, saya tidak bicara detail di situ. Nah, tapi kalau kemudian kita pengen mengetahui kondisi mesin bagaimana, mesin pada saat ini sedang digunakan atau tidak. Kalau scheduling itu kan asumsinya semua mesin dalam kondisi ready to use kan gitu. Nah, tapi kalau mesinnya pada kondisi real di lapangan itu kan mesinnya pasti sedang digunakan kan gitu ya. Nah, maka datanya selain waktu, maka perlu ada data kondisi mesin. Apalagi nanti kalau dikaitkan dengan maintenance-nya.
mesin ini sudah digunakan berapa lama, ya kira-kira akan breakdown di waktu kapan, gitu kan? Maka schedulingnya bisa dibuat lebih komprehensif. Selain waktu, kondisi real mesin diperhatikan, kapan breakdown diperhatikan, gitu kan? Maka big data bermain di situ. Kenapa? Karena datanya waktu, formatnya berbeda dengan kondisi mesin, formatnya berbeda dengan mesin itu sudah digunakan berapa lama, kan gitu. Nah, ketika formatnya berbeda-beda, maka ya mulai ada sentuhan big data di situ. Gitu ya. Jadi kalau yang pengen belajar big data lebih lanjut lagi, ya untuk pengetahuan kita, otomasi ini bisa digunakan sebagai data acquisition sistemnya. Sistem untuk mendapatkan datanya gitu. Tambahan saja. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Baik, masih ditunggu untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait materi otomasi pada malam hari ini. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Ya. Nama saya Abdul Aziz Jabar. Ingin bertanya Pak, tadi kan Pak Ridwan itu menjelaskan kalau otomasi itu menggantikan suatu keadaan itu yang repetitif yang dilakukan oleh manusia. Lalu menurut Bapak bagaimana kalau misalnya kita tuh membuat suatu sistem itu untuk menggantikan suatu sistem yang baru? Seperti contohnya tuh sistem pembelajaran Pak, yang dimana sistem pembelajaran tersebut itu kita tahu kalau misalnya kita mengadakannya secara real atau secara langsung itu akan entah itu harganya atau tempatnya itu akan tidak masuk akal untuk dilaksanakan, tapi akan lebih bagus atau lebih murah itu ketika kita membuatnya itu secara virtual. Itu menurut Pak Ridwan seperti apa ya Pak? Ya, tadi ya kita kembali kepada penjelasan di awal, ya. Jadi ada tidak sesuatu yang perlu diotomatiskan, gitu. Ya, kenapa kita perlu otomatiskan? Karena ada pekerjaan banyak dan berulang yang ketika dikerjakan oleh manusia mungkin human error-nya tinggi, mungkin komputasinya lama, ya, mungkin accessibility-nya terbatas, gitu. Nah, kalau kemudian itu semuanya memang jadi masalah, ya, maka ketika kita membuat sistem yang seperti itu menggantikan sistem yang manual, itulah otomasi. Contoh, ya misalnya Halo Dokter ya. Halo Dokter itu saya nggak tahu apakah itu robot atau manual ya. Tapi kalau Halo Dokter itu misalnya berupa chatbot, ya itulah otomasi. Otomasi pada ranah software gitu ya. Tidak ada hardware-nya mungkin gitu kan. Semuanya software. Tapi Halo Dokter yang kemudian diganti dengan chatbot itu sudah menggantikan intervensi manusia. Ya kan? Jadi ketika chatbot maka bisa bekerja 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, gitu kan? Dan bisa diakses oleh siapapun, tidak perlu datang untuk ketemu dokter yang real kan gitu. Ya kan? Jadi asal kita online bisa langsung ketemu dengan dokter ya. Misalkan seseorang sakit itu tidak perlu keluar rumah gitu kan. Langsung bisa ketemu dokter tanpa harus keluar rumah kan gitu. Bahkan ketika terintegrasi dengan prescription dengan dengan sistem resep yang ada di apotek ya kan. Kemudian tahu-tahu apoteknya juga bisa mengantarkan obatnya untuk yang sakit itu lebih otomatis lagi kan gitu ya. Gitu. Nah, sehingga tadi kalau kita kembali kepada contoh pembelajaran tadi itu ya sistem pembelajaran kalau masih ada intervensi manusia ya itu berarti cuma digitalisasi saja, mendigitalisasi sistemnya saja gitu kan. Jadi tercatat kapan belajar dan sebagainya tapi masih ada intervensi manusia. Tapi kalau kemudian intervensi manusia itu dianggap ya akan ada banyak human error, komputasinya lama, aksesibilitasnya terbatas, dan seterusnya, dibuat otomasi, nah itulah sistem otomasi. Demikian. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, terima kasih dari Mas Aziz yang telah bertanya dan juga jawaban dari Pak Ridwan. Ini dari Pak Azam ada pertanyaan lewat chatbox Pak. Mungkin bisa kalau misalkan berhalangan mungkin saya bacakan ya Pak. Untuk dari jadi pertanyaan adalah maaf terkait isu otomasi dapat menggantikan pekerjaan manusia itu bagaimana ya Pak?
Itu suatu hal yang positif atau negatif? Karena ada beberapa juga risau bahkan sampai demo karena merasa tergantikan dengan sistem otomasi. Iya. Gini, ya, jadi perlu ada perubahan mindset, ya, bahwa ada porsi yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin. Ya, walaupun sekarang mesin itu sudah mulai dilatih, ya, bisa berpikir seperti manusia, ya, ada artificial intelligence dan seterusnya. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin. Ya, misalnya adalah perasaan, ya. Perasaan misalnya kalau seandainya kita bicara produk desain itu ya Kano ya, bukan Kano, apa namanya? Kansei Engineering ya. Kansei Engineering misalkan kata-kata saya pengen produk yang canggih. Definisi canggih itu seperti apa sih? Dengan persepsi ya. Kalau persepsi maka ya apa namanya? Hanya bisa dipersepsikan oleh user, itu pun sangat sangat spesifik. Ya, user yang ada di Indonesia atau user yang ada di tempat lain itu berbeda. Ya, cara mempersepsikan canggih tadi itu, gitu kan. Nah, sehingga apa namanya? Mengganti. Jadi kalau memang memang betul ya, otomasi itu akan menggantikan pekerjaan manusia, betul. Dan kemudian ada manusia yang kemudian akan kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh mesin gitu kan. Tapi cara berpikirnya adalah pasti ada ya beberapa pekerjaan lain yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin, dan itulah pekerjaan manusia gitu. Ya, jangan sampai kemudian kita itu memesetkan manusia. Nah, itu lebih nggak manusiawi lagi gitu ya. Jadi mohon maaf ya kalau kita lihat di pabrik itu ya, misalnya pabrik apa kan itu ada pekerjaan yang banyak berulang masih dikerjakan manusia, itu sebenarnya kan tidak memanusiakan manusia itu, tapi memesetkan manusia kan gitu ya. Nah itu, jadi nah ini yang kemudian ya memang perlu ada perubahan mindset sih, ya betul ya. Seperti dulu saya masih ingat ketika saya SD, itu SD pula, ketika saya SMA, Microsoft itu mau masuk Indonesia. Ya, tapi pada waktu itu isunya adalah itu tadi sama kan, Indonesia pada waktu itu masih padat karya isunya kan. Ketika Microsoft masuk Indonesia ya karena sifatnya adalah teknologi dan tidak padat karya ditolak kan gitu. Sehingga dia masuk ke Singapura kan gitu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ya sekarang sudah sering manusia sudah teredukasi gitu kan. Maka ya sudah bisa mencari porsinya. Saya mengerjakan apa, mesti mengerjakan apa kan gitu. Ya memang ya pada saat itu memang sempat tertolak gitu. Ya sehingga memang itu tadi. Dan bahkan ya ini mohon maaf ya kalau saya agak melebar, ada yang berlebihan juga. Silakan dibaca ya di internet banyak sekali informasi mengenai Society 5.0. Ya. Jadi ketika orang bicara industri 4.0, industri 4.0 sebenarnya itu cita-citanya mulia, memanusiakan manusia. Kalau semua sudah dikerjakan oleh mesin, manusia itu harusnya mempunyai waktu libur yang lebih lama, waktu bersama keluarga yang lebih lama lagi, kesehatannya baik karena ada waktu berolahraga dan seterusnya, gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Pada bidang-bidang yang meng-create teknologi, justru malah mereka itu bekerja keras. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada waktu lagi untuk keluarga, ya, tidak ada waktu lagi untuk berolahraga, anak-anaknya mereka kan juga punya anak-anak gitu kan, para pekerja itu kan tertinggal ya sehingga tidak ada edukasi untuk anak-anaknya dan bahkan malah itu kontras ya. Harusnya itu membuat manusia itu lebih lebih sejahtera, bahagia dengan keluarga, sehat dan seterusnya, tapi karena sibuk memikirkan teknologi malah lupa gitu tujuan tujuan otomasi itu sendiri. Nah ini ya ini memang fenomena ya. Silakan dibaca itu banyak ya. Apa namanya? Left behind generation yang ada di Cina ya, generasi yang tertinggal di belakang itu kan. Kenapa? Karena bapak ibunya bekerja membuat teknologi sehingga melupakan anak-anaknya gitu. Nah ini kan memang ya apa namanya tidak selaras dengan tujuan otomasi tadi itu. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Ridwan dan juga pertanyaan dari Pak Azam. Monggo mungkin satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri Siman Corner pada malam hari ini. Monggo masih ada kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan.
Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin belajar lebih lanjut nih tentang otomasi gitu kan. Ada yang masih awam ataupun ada juga yang sudah expert gitu di dalam hal otomasi ini. Nah, monggo bisa ditanyakan atau di-sharing tentang keilmuannya mengenai tentang otomasi. Baik Pak, ini dari kolom chat ada pertanyaan dari Mas Nopal. Saya bacakan lagi. Jadi untuk pertanyaan adalah, jika dilihat dari sisi modalnya dan ambil contoh membuat lampu otomatis seperti di slide awal tadi, kira-kira berapa total modal yang dibutuhkan untuk persiapan hardware-nya? Dan apakah untuk membuat otomasi lampu sederhana seperti itu, kita harus melakukan solderan? Ini maksudnya mungkin di dalam elektriknya ya Pak? Ya. Nah gitu. Mungkin itu pertanyaan dari Mas Nopal Pak. Ya, baik. Otomasi itu identik dengan device yang murah. Ya, otomasi itu identik dengan device yang murah. Ya, misalkan ya, ini Arduino ya. Dulu Arduino awal-awal masuk di Indonesia harganya 350.000, ya. Tapi setelah itu ada cloningnya, ya, ada cloningnya sehingga harganya sekarang ini bersaing. Bahkan kalau kita lihat online tuh ada yang sampai Rp75.000. Itu sudah ada yang menjual sampai semurah itu gitu ya. Tapi ingat ya, tadi itu kan, satu prosesor itu bisa mengontrol bukan cuma satu devices. Bisa kita pengen mengotomatiskan lampu sampai 10 masih bisa. Artinya kalau dibandingkan dengan 10 saklar, itu masih lebih murah ya kita membeli satu Arduino saja. Gitu. Nah, tapi begitu jadi itu tidak boleh dijual murah. Nah, ini pengalaman saya gitu. Dulu ketika saya S3 ya, salah satu part kecil dari tesis dari disertasi saya itu adalah masalah otomasi ini. Nah, pada waktu itu ya, ketika produk S3 saya itu dikomersialisasi, ya ada marketingnya sendiri gitu kan, itu tanya pada saya, berapa production cost-nya? Ya, production cost-nya saya jawab apa adanya, ya apa adanya saya jawab 300.000 jadi gitu. Nah, orang itu ketawa gitu, loh kok ketawa gitu, ya iya memang 300.000 jadi gitu kan. Kalaupun mau ngasih untung saya ya 600.000 lah, saya untung 300.000 gitu. Orang itu ketawa. Kalau kita jual katakanlah 1 juta, itu orang nggak percaya dan bahkan akan mengecap itu ada produk jelek gitu kan. Maka kita harus menjualnya itu 60 juta. Nah itu. Jadi production cost-nya itu 300.000, ya kita markup sampai 600.000, kita untung 300.000, ya. Menjualnya tidak boleh 1 juta, nggak boleh, harus 60 juta. Gitu. Kenapa? Karena kalau penjualnya itu 1 juta, dianggap produk yang tidak bagus sehingga nggak ada orang mau beli. Dan betul, ya produk saya pada waktu itu dibeli sekitar ada 52 unit yang dibeli oleh Arab Saudi, dan di Malaysia itu ada 16 atau 17 unit yang pada waktu itu dibeli langsung gitu. Nah ini, jadi seperti itu ya, otomasi itu identik dengan production cost yang murah tapi harga jualnya harus mahal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perlu solder menyolder? Tidak. Ya, tadi sudah saya sampaikan, Arduino itu ada yang sifatnya itu untuk prototyping. Jadi main colok saja gitu. Ya, colok sini, colok sana, colok sini, colok sana gitu kan. Itu prototyping. Jadi untuk menguji logika. Udah jalan, udah betul, baru memang kita perlu ya mensolder supaya lebih kuat gitu kan. Karena kan nggak mungkin kan kita pasang di tepi jalan tapi masih sambung-sambung kan nggak mungkin gitu ya. Gitu. Sehingga kalau hanya untuk prototyping tidak perlu nyolder. Ya, bahkan hampir tidak ada solderan sama sekali bisa. Ya, jadi adaptornya beli jadi, tinggal colok, Arduino udah nyala. Ya, tinggal colok ke laptop bisa diprogram. Kemudian pakai kabel jumper itu bisa membuat simulasi lampu jalan tadi ya tanpa harus menyolder gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Ridwan dan juga pertanyaan dari Mas Noval. Ini ada tambahan juga dari Pak Sugarindra ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau latihan Arduino tanpa hardware nih bisa langsung ke tinkercad.com yang sudah ada di kolom chat. Dan juga kalau misalkan mau beli spare part mengenai otomasi kayak Arduino dan sebagainya itu sudah terjual secara bebas nggak Pak di Allshop dan juga toko-toko online dan juga offline gitu.
monggo nanti bisa dikreasikan sendiri. Dan bagi yang mau pakai ada OS-nya, ini bisa pinjam punya saya kalau tertarik ya. Jadi Raspberry saya punya banyak tuh, 10 unit ada itu. Ya, Raspberry saya punya 10 unit ada. Tadi yang Lab Panda saya ada 1. Kemudian Orange, itu produk yang Orange ya, itu juga saya punya kalau nggak 5-6 unit. Jadi kalau total 15 ya, 15 single board PC itu ada kalau seandainya pada mau berkreasi ya menggunakan yang ada OS-nya tadi. Yang ini nih. Nah ini ya, ini Raspberry ya, Lab Panda ini saya ada 1, Raspberry ini saya ada 5 kalau nggak 6 gitu. Kemudian yang lainnya ada Orange, ada macam-macam, itu saya ada sekitar 10-an lah totalnya. Jadi total ada 15-an. Oke Pak. Raspberry ini yang bisa digunakan buat ini ya Pak, untuk kamera juga itu ya Pak? Untuk... Kalau kamera ini juga sudah bisa ya. Ini yang ESP32 ini sudah bisa untuk kamera. Ya, tapi memang ya kalau kecil seperti ini kan tidak bisa memuat memori yang besar ya. Misalkan untuk membuat sistem absen yang bisa merekam 100 wajah karyawan nggak cukup kalau pakai ini, harus pakai Raspberry gitu. Ya, jadi tergantung kebutuhannya. Kalau hanya untuk mendetek ada atau tidak barang, cukup pakai ini, bisa untuk kamera juga ini. Tapi kalau untuk memori yang tinggi memang harus pakai Raspberry tadi. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, karena tadi udah pertanyaan terakhir dari Mas Nopal, dan ini juga sudah jam 9:15 ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui Labsiman ya sebagai perantaranya, ataupun bisa langsung ke Pak Ridwan terkait otomasi.